Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelas C 2018 Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah biofarmasi, yaitu sediaan parenteral. Poin-poin apa aja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama ada pengertian sediaan parenteral, yang kedua ada keuntungan dan kerugian sediaan parenteral, yang ketiga ada rute pemberian sediaan parenteral dan jenis sediaannya, yang keempat ada karakteristik sediaan parenteral, yang kelima ada aspek biofarmasi dan transportasi sediaan parenteral, yang keenam ada evaluasi bioavailabilitas atau bioekuivalensi. Menurut NEMA DKK 2009, sediaan parenteral adalah sediaan yang diberikan langsung ke jaringan tubuh dengan tidak melalui saluran pencernaan. Sedangkan menurut AKES 2010, parenteral berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata pra yang artinya menghindari dan enteral yang artinya saluran pencernaan. Jadi sediaan parenteral adalah sediaan yang dibuat untuk menghindari saluran pencernaan, kulit dan mukosa, sehingga zat aktif dapat langsung diinjeksikan ke dalam tubuh. Produk parenteral didefinisikan sebagai produk yang ditujukan untuk diinjeksikan melalui kulit atau batas jaringan eksternal lainnya dalam dosis tunggal atau pada multitip unit dengan kontrol yang cermat terhadap sterilitas, patogen, materi partikulat, dan kontaminan lainnya. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Keuntungan sediaan parenteral. Yang pertama, terhindar dari perusakan obat atau inaktivasi dalam saluran gastrointestinal. Yang kedua, dapat digunakan untuk obat yang sedikit diabsorpsi dalam saluran gastrointestinal sehingga obat tidak cukup untuk menimbulkan respon. Yang ketiga, dapat menghasilkan efek obat dan cepat atau pada keadaan gawat. Yang keempat, kadar obat yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan karena tidak ada atau sedikit sekali dosis obat yang berkurang. Yang kelima, dapat diberikan kepada penderita yang kesulitan menelan, misalnya muntah atau koma. Yang keenam, dapat memberikan efek lokal yang diinginkan seperti oleh dokter gigi dan anestesiolog. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk obat-obat yang tidak efektif secara oral pada sekresi pencernaan seperti insulin dan hormon-hormon lainnya. Yang kedelapan, memberikan perbaikan yang serius pada kerusakan yang sesuai dengan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kesembilan, dalam beberapa kasus masa aktif obat dapat diperpanjang, misalnya bentuk parenteral dari steroid aksilama diinjeksi secara intraartikular dan penisilin aksilama diberikan secara intramuskular. Yang ke-10, memungkinkan untuk melakukan kontrol langsung atas parameter farmakologi seperti waktu onset obat, peak serum, drug level, distribusi jaringan, clearance, dan tingkat eliminasi obat dari tubuh, misalnya penggunaan berkelanjutan atau berkepanjangan dari insulin intramuskular. Yang ke-11, membantu dalam penurunan efek samping obat dengan menghindari jalur oral. Misalnya metotrexat dapat diberikan secara intratekal untuk menghindari efek samping sistemik. Yang terakhir, dapat digunakan untuk memperbaiki secara cepat elektrolit atau ketidakseimbangan cairan, misalnya dehidrasi atau kehilangan darah yang berlebihan karena trauma. Selain keuntungan, tentu saja ada beberapa kerugian dari sediaan parenteral. Di antaranya adalah efek toksiknya sulit dinetralkan. Kemudian harganya juga lebih mahal karena merupakan sediaan steril. Kemudian sukar menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya karena pemberian berada dalam sirkulasi darah. Kemudian dibutuhkan ketelitian yang cukup untuk pekerjaan secara aseptis. Selain itu, beberapa rasa sakit tidak dapat dihindari. Dan adanya kemungkinan terjadi infeksi akibat teknik aseptik yang tidak memadai atau salah selama pemberian produk. Selanjutnya masuk pada pembahasan rute pemberian dan jenis sediaan parenteral. Ada 3 rute utama atau yang paling umum digunakan pada pemberian parenteral. Di antaranya adalah intravena, sekutan, dan intramuskular. Karena ketiga rute ini memenuhi sebagian besar 4 alasan utama pemberian parenteral, yaitu untuk terapi,
untuk pencegahan, untuk diagnosis, dan untuk sementara waktu mengubah fungsi jaringan atau beberapa jaringan untuk memfasilitasi bentuk terapi lain. Namun selain ketiga rute utama ini, ada beberapa rute tambahan yang digunakan dalam keadaan khusus, seperti intratekal, subkonjungtiva, intraokular, intratekal, intraartikular, dan sebagainya. Jadi yang pertama ada intravena, di mana rute ini adalah rute parenteral yang paling umum digunakan untuk obat-obatan, cairan, dan atau elektrolit. Rute ini terutama diberikan langsung ke pembuluh darah. Jika produk obat diberikan selama beberapa jam dari kantong infus, itu disebut infus atau infus intravena. Jika dosis diberikan selama beberapa menit, disebut dosis bolus. Pembelian vena juga tergantung pada ukuran jarum yang akan digunakan, jenis cairan yang akan diinfuskan, kecepatan aliran yang diantisipasi, volume yang akan diterima, obat yang akan diberikan, tingkat mobilitas pasien yang diinginkan, dan keterampilan orang yang melakukan venifungsi atau kateterisasi. Daerah yang paling umum dipilih untuk melakukan rute pemberian ini adalah bagian pembuluh darah di fossa antecubiti. Selain itu, vena lain yang digunakan adalah basilika, sepalik, radial di pergelangan tangan, dan plexus vena, metakarpal, dan dorsal. Ketika penggunaan jangka panjang dan berulang, atau ketika infus berkepanjangan, subclavia atau jugularis internal di dada bagian atas dapat digunakan. Untuk vena perifer dan penggunaan tunggal atau jangka pendek, biasanya digunakan jarum stainless steel sepanjang 1 hingga 2 inci, miring berukuran 18 hingga 22. Seperti yang terlihat pada layar sekarang, ada beberapa contoh obat yang biasa diberikan dengan rute intravena, yaitu dexamethasone sebagai agen imunosupresif, kemudian ada phenytoin sebagai antiaritmia, dan nitrogliserin sebagai vasodilator. Selain daripada itu, rute ini bisa diberikan pada obat analgesik, anestesi umum, agen antivirus, antibiotik, agen anti jamur, agen antibakteri, agen antihipertensi, dan agen kemoterapi. Selanjutnya ada intramuskular, yaitu pemberian langsung ke dalam otot tubuh. Rute ini adalah salah satu rute paling populer dan nyaman yang tersedia, baik untuk cara pemberian maupun untuk pasien, dan merupakan rute pilihan terutama untuk subjek pediatrik. Rute intramuskular lebih disukai daripada rute sekutan ketika kecepatan penyerapan diinginkan untuk kondisi tertentu. Namun jika dibandingkan dengan jalur intravena, tingkat penyerapannya lebih lambat. Salah satu alasan untuk menggunakan jalur intramuskular adalah karena ketidakmampuan untuk memberikan obat secara langsung ke dalam kompartemen vaskular. Adapun obat yang biasa disuntikkan dengan jalur ini termasuk lidocaine, diazepam, ceftriaxone, dan lain sebagainya. Hal penting yang perlu diperhatikan dari rute intramuskular yaitu tidak boleh digunakan pada pasien dengan gagal jantung atau shock yang signifikan, di mana penyerapan ke dalam kompartemen vaskular mungkin sangat buruk, terutama jika diinginkan konsentrasi serum atau plasma yang tinggi dari obat atau jika distribusi cepat ke organ distal diperlukan. Berbagai daerah otot tersedia untuk penghantaran, termasuk otot gluteal, deltoid, tricep, dada, dan vastus lateralis. Pada orang dewasa, daerah yang paling sering dipilih adalah otot gluteal, karena sejumlah besar obat dapat disuntikkan dan ditoleransi. Namun, vastus lateralis paha juga dapat digunakan karena tidak hanya mentolerir obat dalam jumlah besar, tetapi juga jauh dari saraf utama. Untuk absorpsi cepat dan volume kecil sekitar kurang dari 2 mili, otot deltoid lebih disukai. Karena beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aliran darah pada otot deltoid adalah 7% lebih besar daripada aliran darah di largus lateralis dan 17% lebih besar daripada gluteus maximus. Pada bayi dan anak kecil, luas paha lebih disukai karena lebih berkembang daripada kelompok otot lainnya. Suntikan intramuskular yaitu jarum stainless steel berukuran 19-22, panjangnya 1-2 inci, miring, dan tidak lebih dari 5 mili cairan yang disuntikkan, juga tergantung pada lokasi yang dipilih. Pengaplikasian pada rute intramuskular, yang pertama-tama adalah daerah kulit yang dituju itu dibersihkan dengan alkohol atau disinfektan yang sesuai, dan pelungar pada syringe selalu ditarik kembali sebelum injeksi, untuk memastikan bahwa jarum tidak berada di dalam wadah. Untuk injeksi intramuskular yang dalam, yang mungkin digunakan untuk obat iritasi seperti iron preparation, digunakan metode injeksi Z-Track. Subcutaneous.
Jenis injeksi ini dilakukan dengan jarum kecil pendek dan halus sepanjang 1,5 hingga 2 cm dengan diameter jarum suntik 2 atau 2,5 mm. Injeksi ini dianjurkan untuk semua zat yang perlu diserap sangat lambat. Untuk melakukannya, kalian harus menusuk jarum ke bawah kulit dengan sudut 45 derajat ke dalam jaringan lemak subkutan. Jangan terlalu dalam, sehingga menembus otot di bawahnya. Rute subkutan dapat digunakan jika obat tidak dapat diberikan secara oral dengan berbagai alasan, misal karena kurangnya absorpsi dari obat, atau jika pasien tidak dapat menelan obat melalui mulut, dan bisa jadi karena pengobatan parenteral sendiri dibutuhkan, misal pada pasien yang harus menerima insulin. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, injeksi ini dianjurkan untuk semua zat yang perlu diserap sangat lambat dan kurang dapat diprediksi dibandingkan dengan jalur intramuskular. Dan efek ini dapat dikaitkan dengan perbedaan vaskularisasi otot dan dermis. Rute subkutan tidak boleh digunakan jika pada pasien terdapat gagal jantung, shock, atau kolaps vaskular. Nah, solusi untuk pasien yang mengalami penyakit tersebut bisa melakukan hipodermosilsis. Hipodermosilsis sendiri adalah bentuk khusus dari administrasi subkutan, yaitu infus cairan dalam jumlah besar ke jaringan subkutan bila tempat intravena tidak tersedia. Untuk zaman sekarang, hipodermosilsis sudah jarang dilakukan, tapi pada zaman dulu, hipodermosilsis adalah cara yang paling umum untuk pengisian cairan dan elektrolit pada bayi dan pasien lanjut usia. Injeksi subkutan sendiri tidak boleh dilakukan jika obat-obatan yang digunakan itu sangat asam, basah, atau mengiritasi, menyebabkan timbulnya nyeri, peradangan, dan atau nekrosis jaringan. Infeksi dapat terjadi terutama pada pasien dengan kebersihan kulit yang buruk dan terutama dalam situasi di mana pemberian sendiri dilakukan. Untuk karakteristik jarum injeksi subkutan, digunakan jarum stainless steel miring, ukuran 24 hingga 25, 0,25 hingga 0,625 inci. Volume yang diinjeksikan umumnya tidak melebihi 0,5 sampai 1,5 mili. Tempat suntikan termasuk perut setinggi umbilikus, punggung atas, lengan atas, dan pinggul atas. Kulit di atas tempat pemberian harus didesinfeksi sebelum disuntikan dengan spons alkohol steril. Sebelum penyuntikan, aspirasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa jarum tidak secara sengaja memasuki pembuluh darah. Jika darah tidak muncul di sempit saat pelanggar ditarik, maka produk tidak disuntikan. Suntikan subkutan sangat efektif dalam pemberian vaksin dan obat-obatan seperti contohnya insulin, morfin, diasetilmorfin, dan yang lainnya. Intradermal. Injeksi intradermal adalah injeksi ke dalam dermis yang terletak di bawah dan berdekatan dengan epidermis. Jenis injeksi ini juga membantu untuk mengetahui apakah kalian memiliki alergi. Pemeriksaan ini dilakukan melalui tes sensitivitas terhadap alergen ketika mendiagnosis penyakit seperti tuberkulosis dan brusellosis. Penyerapan melalui jalur intradermal sangat cepat dibandingkan dengan jalur subkutan atau intramuskular. Jika kalian ingin memastikan bahwa injeksi intradermal kalian ini berhasil, buktinya adalah dengan munculnya pembengkakan lokal kulit, memberikan tampilan kulit jeruk. Jadi kulit kalian itu mengkerucut seperti kulit jeruk. Kesalahan paling umum dalam penyuntikan intradermal adalah menyuntikannya di bawah kulit daripada di dalamnya, atau membiarkan zat aktif bocor keluar dari ujung jarum jika tidak dimasukkan seluruhnya ke dalam kulit. Untuk karakteristik jarum intradermal sendiri, umumnya digunakan jarum baja tahan karat miring, ukuran 26-30, panjang 0,375 inci. Kulit di tempat pemberian harus dibersihkan sebelum injeksi dengan alkohol 70% ya. Rute intradermal diberikan pada sejumlah agen diagnostik. Contohnya seperti pada gambar sebelah kiri ada gambar vaksin zoster dan pada gambar di sebelah kanan ada antigen tuberkulin. Selanjutnya ada rute intraarterial. Rute
disuntikkan langsung ke dalam arteri digunakan untuk rute intravena ketika aksi segera diinginkan dalam daerah perifer tubuh. Injeksi obat ke dalam arteri berakhir di area target yang mungkin berupa organ. Hampir setiap arteri dapat didekati dengan kateterisasi arteri dan tidak ada yang tidak dapat diakses oleh ahli bedah atau ahli radiologi yang terampil. Injeksi ke pembuluh nadi untuk membanjiri atau membasahi suatu organ, misalnya hati, dengan obat yang sangat cepat diinaktifkan atau terikat pada jaringan. Rute intraarterial ini digunakan juga secara umum untuk tujuan diagnostik, seperti menyuntikkan zat radiopak untuk studi rensonografi dari suplai vaskular, berbagai organ atau jaringan. Alasan umum penggunaan jalur intraarterial untuk memperkenalkan bahan radiopak dengan tujuan diagnostik, seperti untuk arteriogram. Rute ini bisa sangat berbahaya karena produk yang diberikan secara intraarteri tidak diencerkan secara membadai, juga tidak disaring oleh paru-paru, hati, atau ginjal sebelum kontak dengan jaringan perifer atau organ vital yang diberi nutrisi oleh arteri. Produk yang terkontaminasi mikroorganisme, endotoksin, dan atau materi partikulat dapat mengakibatkan komplikasi atau reaksi yang serius seperti infeksi, baik intraarterial ataupun ekstraarterial, atau tromboemboli arteri atau vasospasme. Hal ini dapat menyebabkan iskemia, infark, atau gangren pada jaringan atau organ yang disuplai. Selain itu, jika teknik masuknya salah, kerusakan pada intima arteri dan dinding pembuluh dapat mengakibatkan pendarahan yang serius. Jadi, ketika menggunakan rute ini harus dianalisis secara tepat ya. Penggunaan injeksi jalur intraarterial sangat jarang digunakan, dikarenakan dapat menyebabkan kejang arteri dan gangren. Oleh karena itu, injeksi ini digunakan pada kasus-kasus tertentu. Contohnya, pada kemoterapi khusus organ, seperti mengobati kanker lokal tertentu, misalnya melanoma maligna pada ekstremitas bawah, di mana perfusi regional dengan konsentrasi tinggi obat-obatan beracun, yang mana bila diberikan secara intravena dapat dikaitkan dengan reaksi sistemik yang serius. Intraventrikuler, dalam rute ini, obat disuntikkan atau diinfuskan langsung ke ventrikel lateral otak. Rute ini digunakan terutama dalam pengobatan infeksi seperti meningitis, bakteri atau jamur, atau ventrikulitis, atau keganasan seperti infiltrat leukemia pada karsinomatosis. Salah satu contohnya adalah pengobatan meningitis jamur dengan amphoterisin B atau dalam terapi infiltrat leukemia dengan methotrexate. Dalam rute ini digunakan jarum ventrikel dengan panjang 3,5 inci, lubang halus, ukuran 18, stainless steel, dan ujung tumpul. Intracisternal adalah pemberian produk obat langsung ke dalam ruang cisternal yang mengelilingi dasar otak, dan rute ini digunakan terutama untuk tujuan diagnostik. Selain itu, rute ini digunakan untuk menurunkan tekanan intrakranial dan mengurangi resiko berniasi otak jika cairan dikeluarkan dari kantong lumbal. Suntikan intratekal atau intrakisternal tidak menyebabkan distribusi obat ke dalam ruang ventrikel. Dengan demikian, penyakit di dalam ventrikel tidak akan diobati dengan rute ini. Salah satu kelemahan yang sangat serius dari penggunaan rute intracisternal adalah bahaya karena dapat menyebabkan cedera neurologis, permanen, serius, atau kematian karena kemungkinan kerusakan pada otak tengah. Untuk suntikan intracisternal, pasien ditempatkan dengan posisi kepala di bawah dan pendekatan masuk adalah posterior antara oksiput dan vertebra serviks pertama. Rute intratekal. Suntikan intratekal adalah suntikan ke dalam kanal tulang belakang, ruang intratekal yang mengelilingi sumsum tulang belakang. Seperti pada anestesi spinal atau dalam aplikasi kemoterapi atau manajemen nyeri, rute ini juga digunakan untuk beberapa infeksi, terutama pasca bedah.
Rute ini menggunakan jarum pada tulang belakang stainless steel berukuran panjang 3,5 inci, lubang halus, miring 20 hingga 22 digunakan untuk orang dewasa. Kulit pasien disiapkan seperti pada prosedur bedah lainnya dengan sangat berhati-hati dalam menggunakan teknik aseptik. Jarum dimasukkan secara posterior di garis tengah ke dalam ruang di bawah proses spinal lumbal ketiga pasien dalam posisi decubitus lateral dengan kepala, punggung, dan paha tertekuk. Epidural rate. Istilah epidural sering identik dengan anestesi epidural, merupakan bentuk anestesi regional yang melibatkan penyuntikan obat melalui kateter yang ditempatkan ke dalam ruang epidural. Injeksi dapat menyebabkan hilangnya sensasi dan analgesia dengan menghalangi transmisi sinyal melalui saraf di dalam atau di dekat sumsum tulang belakang. Intraartikuler adalah injeksi atau infus ke dalam kantung sinovial sendi yang dapat diakses. Suntikan intraartikuler mudah dilakukan pada sendi lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan, siku, bahu, falangeal, sternoklavikular, dan acromioclavicularis. Anatomi sendi yang akan dirawat untuk dipelajari dengan X-ray atau teknik pencitraan sebelum injeksi. Masuknya harus pada titik di mana rongga sinovial paling dangkal dan bebas dari pembuluh besar dan saraf. Jarum stainless steel dengan ukuran 19 hingga 22 yang steril yang dipasang pada semprit dimasukkan ke dalam rongga sinovial. Cairan sinovial harus disedot terlebih dahulu untuk memastikan bahwa jarum berada di dalam ruang sendi. Intraabdominal atau intraperitoneal adalah proses penyuntikan langsung ke dalam rongga peritoneum atau rongga tubuh melalui jarum atau kateter yang menetap atau langsung ke organ perut, seperti hati, ginjal, atau kandung kemih. Proses penyuntikan diawali dengan persiapan aseptik kulit, dilanjutkan dengan menggunakan jarum baja tahan karat ukuran 16 atau 18, posisi jarum 10 derajat dari abdomen berlawanan arah dengan kepala, kemudian dimasukkan melalui dinding perut anterior di samping otot rektum. Intrakardiak adalah proses penyuntikan langsung ke ruang jantung atau otot jantung dan hanya digunakan jika dalam keadaan darurat seperti serangan jantung dengan tujuan agar obat langsung mencapai miokardium. Indikasi utama untuk injeksi intrakardiak adalah ketika akses vaskular tidak tersedia atau tidak dapat diperoleh pada pasien dengan asistol, aktivitas listrik tanpa denyut, takikardia ventrikel tanpa denyut, atau fibrilasi ventrikel. Intrakardiak dilakukan dengan cara jarum dimasukkan di sebelah kiri proses kifoid dan diarahkan ke bahu kiri, serta jarum juga dapat dimasukkan secara parastern di ruang intrakostal keempat atau kelima dari kiri. Intraokular adalah injeksi produk obat langsung ke berbagai ruang mata secara kolektif, di mana volume penyuntikan tidak lebih dari 0,1 sampai 0,2 mili. Terdapat 4 jenis suntikan intraokular. Yang pertama yaitu bilik anterior, injeksi langsung ke dalam bilik anterior mata, di mana ruang anterior itu berisi aqueous humor, dimasukkan pada titik yang terletak di tepi kornea limbus dengan jarum stainless steel ukuran 25 atau lebih kecil. Yang kedua ada intravitreal, di mana injeksi ke dalam vitreus mata dengan injeksi melalui prasplana atau persimpangan retina dan badan ciliaris dengan jarum stainless steel ukuran 25. Umumnya volume injeksi tidak boleh lebih dari 0,1 mili. Yang ketiga ada retrobulbar, di mana injeksi di sekitar posterior globe yang melibatkan penyisipan jarum di persimpangan sepertiga lateral dan medial dari tepi orbital dan kemudian memajukan jarum ke arah puncak orbit. Biasanya digunakan jarum stainless steel sepanjang 1-0,5 inci. Dan yang terakhir ada subkonjungtiva. Umumnya tidak melebihi volume 0,5 mili. Karakteristik sediaan parentral. Yang pertama ada safety atau keamanan. Sediaan parentral memasuki pertahanan tubuh sehingga harus bebas dari kontaminasi mikroba dan eksipien yang digunakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kelarutan obat, stabilitas, tonisitas, dan pengiriman terkontrol atau berkelanjutan harus terbukti aman pada tingkat kuantitatif.
Kemudian ada steril. Steril di sini bebas dari kontaminasi mikroba. Tentunya hal ini dapat dicapai dengan teknik aseptik yang baik. Kemudian ada stabilitas. Semua bentuk sediaan harus stabil selama proses manufaktur, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan atau selama masa simpan produk. Sediaan parenteral harus menjaga stabilitas kimia dan fisik, terutama pada protein terapeutik. Dilanjutkan dengan non-pirogen. Pirogen adalah zat yang dapat menyebabkan demam yang berasal dari berbagai sumber, terutama mikroba. Uji Limulus amebosit lyset dilakukan untuk deteksi kuantitatif jenis pirogen endotoksin bakteri. Semua produk parenteral yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan batas pirogen atau endotoksin. Kemudian, dilanjutkan dengan harus menggunakan wadah yang cocok, serta kompatibel. Kompatibel di sini dimaksud adalah dapat dicampur dengan obat lain jika diberikan dalam bentuk campuran untuk pemberian obat secara intravena jika diindikasikan atau diperlukan. Dilanjutkan dengan bebas dari materi partikulat visible. Jumlah partikulat visible mencerminkan kualitas dan keamanan produk. Baik larutan siap pakai atau larutan rekonstitusi harus bebas dari materi partikulat dan memenuhi spesifikasi jumlah partikel visible yang tidak lebih besar dari ukuran tertentu. Yang terakhir ada isotonis dan isohidri. Jika larutan yang diinjeksikan memiliki tekanan osmotik lebih besar dari sel biologi, maka dapat menyebabkan sel lisis. Setiap formulasi sediaan parenteral harus isotonis untuk menghindari lisis sel yang menyebabkan rasa nyeri, iritasi jaringan, atau reaksi fisiologi yang lebih serius. Pembahasan selanjutnya adalah aspek biofarmasi dan transportasi sediaan parenteral. Yang pertama yaitu sifat fisikokimia terhadap proses biofarmasi. Sifat-sifat fisikokimia diantaranya itu ada konstanta ionisasi atau pKa. Konstanta ionisasi menggambarkan kecenderungan senyawa untuk menerima proton. Hubungan matematisnya memberikan kemampuan untuk menghitung fraksi atau presentasi suatu obat yang terionisasi dan tidak terionisasi dalam pH kepentingan fisiologis dengan mengetahui pK dari obat tersebut. Distribusi ini penting untuk dipahami dalam memprediksi dan mengukur kelarutan, koefisien distribusi, farmakokinetik obat, dan farmakodinamika obat. Bentuk tak terionisasi adalah satu-satunya spesies yang berdifusi melalui membran yang memiliki kelarutan dalam air paling rendah. Koefisien partisi atau log P dan log D. Koefisien partisi merupakan indikasi lipofilisitas suatu senyawa dan diukur sebagai rasio konsentrasi kesetimbangan obat dalam fase berminyak dan fase berair yang bersentuhan satu sama lain dan ditahan pada suhu konstan. Logaritma koefisien partisi atau log P didefinisikan sebagai rasio konsentrasi spesies yang tidak terionisasi dalam oktanol dibagi dengan konsentrasi spesies yang tidak terionisasi dalam air. Log D atau distribusi obat tergantung pada pH dan pKa. Karena hanya molekul yang tidak terionisasi yang berdifusi melalui membran biologis, oleh karenanya, permeabilitas obat tergantung pada log D. Selanjutnya ada ukuran partikel, yang dapat mempengaruhi kelarutan obat, sehingga mempengaruhi laju disolusi obat. Lalu ada polimorfisme, yaitu kemampuan obat untuk berada dalam bentuk kristal. Hal ini dapat mengubah kelarutan obat. Lalu ada profil kestabilan pH. Kestabilan kelarutan sering dipengaruhi oleh pH pembawa. Dan yang terakhir ada higroskopisitas. Absorpsi kelembapan dapat mempengaruhi struktur fisik dan kestabilan produk. Selain faktor fisikokimia, ada pula faktor formulasi. Yang pertama ada kelarutan dalam air. Penambahan zat makromolekul yang larut dalam air ke dalam larutan air dapat memperpanjang waktu kerja zat aktif yang dikandungnya. Misalnya, polivinilpyrrolidon memperpanjang kerja insulin, dan korionat gonadotropin. Efek yang sama ditemukan untuk gelatin dan karboksi metil selulosa. Selanjutnya ada suspensi dalam air. Ukuran partikel pada sediaan suspensi dalam air dapat mempengaruhi aksi obat terhadap lama aksi obat. Pemakaian partikel berukuran yang lebih besar akan menyulitkan penyuntikan dan menimbulkan rasa sakit. Penambahan makromolekul yang larut air ke dalam suspensi akan menambah waktu aksi. Lalu ada larutan dan suspensi dalam minyak. Pelepasan zat aktif dari larutan atau suspensi dalam pembawa minyak jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembawa air. Efek ini lebih dipertegas bila kekentalan larutan sediaan bertambah, misalnya oleh adanya sabun alkali tanah, dan hal ini telah dibuktikan pada penisilin. Aluminium monofalmitat, kalsium, dan magnesium stearat mempunyai efek yang sama. Dan yang terakhir yaitu pengendapan zat aktif pada tempat penyuntikan.
Molekul-molekul tertentu yang diberikan dalam larutan air atau larutan campuran air larut organik akan mengendap pada tempat penyuntikan karena pengaruh perbedaan pH antara pembawa dan cairan biologis, atau karena pengaruh pengenceran sediaan oleh cairan intestinal. Pengendapan juga dapat memperpanjang aksi zat aktif. Teknologi controlled release. Controlled release dapat dicapai dengan berbagai bentuk sediaan. Yang pertama, larutan dengan pembawa air. Pada larutan dengan pembawa air, controlled release dicapai dengan penambahan agen peningkat viskositas seperti salah satunya metilselulosa, sehingga menurunkan koefisien difusi obat. Akibatnya absorpsi obat lebih lambat dan dipertahankan. Kemudian yang kedua, larutan dengan pembawa minyak. Pada sediaan ini, pelepasan obat dikendalikan dengan mempartisi obat dalam minyak melalui fase aqueous, di mana fase aqueous ini merupakan cairan biologis, sebelum kemudian diabsorpsi ke dalam sistemik. Karena partisi yang lambat, sehingga memungkinkan pelepasan yang relatif lama dan dipertahankan. Formulasi ini umumnya dilakukan pada sediaan intramuskular dan subkutan. Yang ketiga, suspensi dalam air. Pada sediaan ini, pelepasan terkontrol dicapai dengan mengubah kelarutan obat. Pendekatan yang paling umum dilakukan adalah dengan pembentukan garam dan polimorfisme. Modifikasi durasi aksi dilakukan dengan mengontrol laju disolusi dengan mempengaruhi bentuk kristal obat. Contohnya, suspensi insulin zinc kristalin memiliki durasi aksi lebih lama dibandingkan suspensi insulin zinc amorf, di mana seperti yang kalian ketahui, bentuk amorf memiliki kelarutan yang lebih baik dibandingkan bentuk kristalin. Yang keempat, suspensi dalam minyak. Pelepasan obat dari suspensi minyak menggabungkan prinsip suspensi air dan larutan minyak. Pelepasan terkontrol dicapai dengan menurunkan laju disolusi obat, dilanjutkan dengan partisi obat dari fase minyak ke fase air. Oleh karena itu, durasi aksi suspensi minyak lebih lama dibandingkan larutan minyak. Yang kelima, liposom. Liposom adalah vesikel artifisial yang terdiri dari lipid bilayer. Bagian dalam liposom digunakan untuk membawa obat. Dengan teknologi liposom dapat memperlama waktu sirkulasi obat di dalam darah, memperlama clearance plasma, meningkatkan waktu paruh, dan menurunkan volume distribusi. Selain itu, kompleks obat liposom dapat diformulasi untuk melepas obat pada site target sehingga mengurangi efek samping obat. Salah satu contohnya adalah liposom doxorubicin. Doxorubicin merupakan obat anti kanker. Dengan diformulasikan sebagai liposom, menurunkan efek samping kardiotoksisitas dan muntah. Yang keenam, mikrosfer. Mikrosfer adalah partikel padat yang berbentuk menyerupai bola dengan diameter antara 50 nanometer sampai 20 mikrometer dan memiliki substansi inti yang biasanya dimanfaatkan untuk diisi dengan molekul obat. Metode yang digunakan untuk mengontrol pelepasan yakni dengan cara mensuspensi obat di dalam polimer, misal metilselulosa. Mekanisme pelepasannya yaitu melalui hidrolisis, kemudian difusi obat melalui polimer. Kemudian yang ketujuh, emulsi. Pelepasan terkontrol pada sediaan emulsi dapat dicapai dengan memodifikasi volume fase internal dan konsentrasi emulsifier. Teknologi nanopartikel. Pada teknologi ini, partikel dibuat berukuran nano untuk meningkatkan kelarutan zat aktif. Seperti yang kita ketahui berdasarkan hukum Noyce and Whitney, semakin luas kontak permukaan partikel, laju disolusi semakin besar. Oleh karena itu, kelarutan zat aktif meningkat, sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat. Yang pertama, nanosuspensi, merupakan dispersi koloid partikel obat berukuran nano yang distabilkan dengan surfaktan. Umumnya diberikan secara intramuskular dan subkutan, namun dapat pula diberikan secara intravena dan intraartikular. Partikel nanosuspensi berukuran antara 200 nanometer hingga 600 nanometer. Kemudian yang kedua, nanoemulsi. Nanoemulsi ialah sediaan yang stabil secara termodinamik, dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilkan oleh lapisan film molekul surfaktan dan kosurfaktan, dan memiliki ukuran droplet kurang dari 100 nanometer. Dapat diberikan secara intravena, misal penghantaran vitamin larut lemak dan nutrisi lemak parenteral. Faktor Anfisman terhadap proses biofarmasi. Yang pertama, perbedaan spesies dan galur. Dalam proses metabolisme obat, perubahan kimia yang terjadi pada spesies dan galur kemungkinan berbeda terutama pada reaksi metabolismenya. Pengamatan pengaruh perbedaan spesies dan galur terhadap metabolisme obat sudah banyak dilakukan, yaitu pada tipe reaksi metabolik dan kecepatan metabolisme. Yang kedua, faktor genetik. Perbedaan individu pada proses metabolisme sejumlah obat kadang-kadang terjadi dalam sistem kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik atau keturunan berperan terhadap kecepatan metabolisme obat.
Yang ketiga, umur. Pada usia tua, metabolisme obat oleh hati mungkin menurun, tapi biasanya yang lebih penting adalah menurunnya fungsi ginjal. Pada usia 65 tahun, laju filtrasi glomerulus menurun sampai 30% dan tiap 1 tahun berikutnya menurun lagi 1-2%. Oleh karena itu, orang lanjut usia membutuhkan beberapa obat dengan dosis lebih kecil daripada orang muda. Yang keempat, jenis kelamin. Pada beberapa spesies binatang menunjukkan ada pengaruh jenis kelamin terhadap kecepatan metabolisme obat. Namun pada manusia baru sedikit yang diketahui tentang adanya pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap metabolisme obat. Di antaranya volume distribusi lebih besar pada wanita dibandingkan pada pria, tetapi meningkat seiring usia tanpa memandang jenis kelamin. Yang kelima, jumlah dan kecepatan sistem vaskular serta permeabilitas kapiler darah. Dan yang keenam, kepadatan jaringan pada site injeksi. Evaluasi bioavailabilitas, pembebasan dan disolusi obat pada situs penyerapan metode evaluasi laju disolusi. Contohnya, in vitro, air, buffer, cairan artifisial lambung atau usus atau saliva atau rektum, obat bebas dalam sirkulasi sistemik, metode evaluasi profil kadar dalam darah versus waktu, kadar puncak dalam darah, waktu untuk mencapai kadar puncak, dan AUC, contohnya in vivo, darah atau plasma ataupun serum. Eliminasi obat, metode evaluasi jumlah kumulatif obat dalam urin, laju ekskresi maksimum, dan waktu puncak ekskresi. Contohnya in vivo, yaitu urin. Efek farmakologis, metode evaluasi permulaan dari efek, lamanya efek, dan intensitas efek. Contoh in vivo, pembedaan pengukuran efek farmakologis, antara lain tekanan darah, waktu koagulasi darah, dan sebagainya. Yang terakhir, respon klinis, metode evaluasi study blind atau double blind yang terkontrol dan observasi keberhasilan atau kegagalan klinis. Contohnya in vivo, evaluasi respon klinis. Evaluasi bioekuivalensi. Ekuivalensi obat secara kimiawi. Dua produk obat dinyatakan ekuivalen secara kimiawi bila kedua produk obat tersebut mengandung zat berkhasiat yang identik dengan jumlah dan dalam bentuk sediaan yang lama, serta memenuhi syarat-syarat standar buku-buku resmi seperti Farmakope. Studi ekuivalensi secara kimiawi dilakukan in vitro. Ekuivalensi secara biologis. Dua produk obat dinyatakan ekuivalen secara biologis bila dua obat yang ekuivalen secara kimiawi diberikan dalam dosis yang lama akan menghasilkan availabilitas biologis dan fisiologis yang sama pula. Ini dapat dibuktikan dengan kadar obat dalam darah. Apabila kurva dosis respon sama dan serupa, dua kurva itu identik. Studi ekuivalensi secara biologis dilakukan in vivo. Ekuivalensi terapeutik. Dua obat yang ekuivalen secara biologis akan memberikan efek terapeutik yang sama pula atau kedua obat itu dinyatakan ekuivalen secara terapeutik. Dalam arti, bila diberikan dengan dosis dan kondisi yang sama kepada penderita, memberikan efek terapeutik yang sama. Ekuivalen secara klinis. Dua obat yang ekuivalen secara kimiawi diberikan dalam dosis yang sama kepada penderita, bila memberikan efek klinis yang lama pula dan dapat diobservasi dengan menilik simptom penyakit penderita. Dinyatakan ekuivalen secara klinis. Sekian presentasi dari kelas C 2018. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.